Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Teguh. Ya, silakan. Uh, Pak Teguh, untuk laporan tahunan tuh dia kan keluar setiap tahun atau beberapa tahun ya Pak? Soalnya kalau saya lihat di websitenya IDX itu kayak Unilever, Astra itu kok dia laporan tahunan 2020, saya lihat nggak ada, terakhir 2019. Terus ini Pak, mau konsul sih Pak. Jadi dulu kan saya pertama kali buka rekening saham itu pada saat Unilever belum stock split ya Pak, Dulu masih itu harga tahun 4. berapa? 2018 Pak, Unilever masih 40 ribuan kan. Oke, iya. Ya betul. Jadi uh, saya punya saham itu dari harga segitu Pak, 8 ribuan berarti kan sekarang. Nah, Iya. uh, Nyangkut ya? labanya betul betul Pak, labanya Unilever 2021 kan rata-rata per kuartalnya kan turun terus ya Pak. Iya. Jadi saya mau mengambil langkah apa nih? Apakah saya harus tunggu laporan keuangannya dulu nih di kuartal 4 2021 untuk melanjutkan kira-kira saya bakalan average down atau enggak ya gitu. Soalnya sekarang secara teknikal juga kan Pak lagi downtrend Sideways. kan. Enggak, Terakhir dia sideways kalau saya lihat sih. sekarang sudah ditahan di atas 4 ribuan kayaknya. Karena itu sih Pak, terima kasih. Oke, saya jawab ya. Nah, pertama lihatnya di sini Ibu. Jadi saya coba lihat dulu deh. Kalau misalnya kita lihat, tolong matikan dulu ininya, Bu, lihat mic-nya. Mic-nya dimatikan. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, di apa namanya, idx.co.id. Nah, ini kan kalau kita mau lihat laporan tahunan itu memang di kesini nih, ke perusahaan tercatat, lalu ke laporan keuangan dan tahunan ya di sini ya. Lalu di sini misalnya klik laporan tahunan, masukkan kode sahamnya itu Unilever misalnya gitu. Lalu 2020. Nah, ini nggak ketemu ya. Terus tadi apa namanya? Astra juga sama nih. Nah, ini nggak ketemu. Kalau kasusnya seperti ini, maka kita lihatnya ke sini sekarang. Ke berita, lalu ke pengumuman. Di sini ketik kata kuncinya itu laporan tahunan Unilever. Lalu klik cari, lalu di sini ada penyampaian laporan tahunan dan berkelanjutan. Nah, ini laporan tahunannya. Oh, bukan yang ini. Coba yang ini. Ini juga bukan. Satunya lagi yang terakhir. Nah, ini ya. Laporan tahunan Unilever 2020. Jadi memang websitenya BEI ini agak ribet, saya bisa katakan seperti itu. Kalau kadang harusnya sudah dimasukkan tapi belum seperti itu. Tapi kalau misalnya kita di pengumuman ini udah ada semuanya. Nah, ini laporan tahunannya Unilever. Nanti Anda bisa apa namanya? Save ya. Di annual report di sini, annual report 2020 Unilever. Nah, jadi kemudian Ibu Liam nanti bisa Ibu Lian bisa baca ya, Together Stronger with Nation dan seterusnya. Untuk Astra juga sama, ada di sini. Ya. Nah, ini penyampaian laporan tahunan. Bukan yang ini, berarti yang ini. Nah, ini. Jadi ini juga bisa di save. Nah, saya udah punya tapi nggak apa-apa di save lagi. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, Ibu Lian, berarti untuk laporan tahunan sudah cukup jelas ya? Jadi apa namanya, kita lihatnya di bagian berita dan pengumuman seperti itu. Kalau Terima kasih Pak. kalau kalau di situ masih nggak ada juga ya berarti nggak ada. Dan ingat, laporan tahunan itu tuh untuk saat ini yang paling baru itu masih untuk tahun 2020. Untuk laporan tahun 2021 itu baru akan keluar nanti sekitar bulan April 2022. Dan kalau nanti di yang bagian laporan tahunan itu tidak ada, ya carinya di yang itu tadi, pengumuman. Seperti itu. Nah, lanjut ya.
Lalu soal Unilever, nah Ibu Lian nggak sendirian, banyak orang lain juga yang nyangkut dan mungkin harganya bahkan lebih tinggi. Karena Ibu Lian bilang tadi di harga 40 ribuan kan, tapi Unilever ini pernah naik sampai 50 ribu loh. Pernah sampai 50 ribu sampai 55 ribu. Jadi kalau di sesudah stock split itu sekitar 10 ribu sampai 11 ribu. Dan kalau Ibu berarti kan sekitar di 8 ribuan. Memang Unilever ini juga dulu saya sebenarnya waktu awal-awal tahun 2020 itu termasuk yang rekomen sebenarnya. Waktu dia harganya masih di 8.000 dan saya katakan 7.000 itu sudah murah. Alasannya apa? Alasannya adalah karena waktu itu ya kalau kita lihat lagi di sini nih. Nih. Jadi waktu tahun 2020 itu waktu dia market crash itu kan dia turun sampai 5.000 tapi dia langsung naik lagi sampai 8 ribuan sekian di pertengahan tahun 2020 itu ya. Dan saya bilang kira-kira murahnya mungkin di 7.000 lah. Alasannya adalah ketika itu Unilever adalah satu dari sedikit perusahaan yang diharapkan kinerjanya bisa tetap bagus meskipun terjadi resesi ekonomi karena pandemi ketika itu. Karena waktu itu ada bukan PPKM dulu PSBB ya, lalu lockdown dan seterusnya. Nah, sayangnya ketika akhirnya perusahaan merilis laporan keuangan kuartal 1 2020 dan juga lanjut di kuartal 2 2020, ternyata labanya turun. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain ya, Bank, Astra, Telkom, labanya turun. Unilever ternyata turun juga. Perbedaannya adalah kalau kita lihat sahamnya pada periode yang sama ya, pada periode yang sama itu misalnya sahamnya Astra itu pada periode yang sama di bulan sekitar Juni atau Juli 2020 itu Astra itu sudah di 5 ribuan dari sebelum crash di 7 ribu ya. Unilever dia masih di 8 ribuan. Jadi saham-saham yang lain itu setelah crash itu masih di bawah. Crash bulan Maret 2020 harganya masih belum naik lagi. Unilever ini udah naik duluan, balik lagi ke harga sebelum market crash, balik lagi ke harga di tahun 2019. Karena apa? Karena itu tadi, ada ekspektasi dari investor bahwa ini perusahaan Unilever ini tidak akan terdampak oleh krisis. Jadi mending kita beli sahamnya gitu. Ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Laba dia tetap turun. Dan sayangnya sampai tahun 2021, kuartal 3, masih turun. Jadi, Bapak Ibu sekalian, waktu itu ketika Unilever itu turun sampai 7.000, saya waktu itu juga ngomong sama member saya itu, saya udah nggak rekomen Unilever lagi. Tadinya saya memang rencananya mau beli nih di harga 7.000 ini. Tapi itu tuh dengan asumsi laporan keuangannya bagus. Ternyata laporan keuangannya tidak bagus, jadi saya tidak beli. Dan kepada yang masih pegang, dari zaman harganya masih di 7.500 loh, Ibu Lian, belum sedalam sekarang ya. Saya bilang jual cut loss. Jual aja nggak apa-apa. Kita masukin dananya ke saham yang lain. Ada yang nurut, ada yang enggak. Karena saya ngerti kalau disuruh cut loss itu orang paling susah. Paling nggak mau gitu. Jadi tapi waktu itu saya bilang, Unilever ini nggak masuk planning saya lagi, saya bilang. Sayangnya sampai hari ini dia kinerjanya masih turun. Cuman, ada cumannya. Kalau pada harga segini, 4.000 ya, kira-kira udah murah belum? Saya pikir dia udah murah sih Bu. Kalau harga 7.000, 8.000 itu bisa diperdebatkan murah atau tidaknya. Tapi di harga 4.000 sekarang itu menurut saya udah relatif murah lah. Unilever biar bagaimanapun merupakan perusahaan besar dengan masa lalu yang kinerja historis yang bagus, kekuatan merek yang luar biasa dan seterusnya, produk-produknya juga dibutuhkan oleh masyarakat dan seterusnya. Dan cepat atau lambat, mungkin tahun 2022 inilah, saya cukup yakin tahun 2022 ini mulai kuartal 1 atau kuartal 2 nanti labanya akan kembali naik. Dan pada saat itu sahamnya juga akan mulai pelan-pelan naik lagi. Pertama ke 5.000, lalu ke 6.000 dan seterusnya. Tapi untuk saat ini, ketika kita bikin webinar ini, belum. Karena laporan keuangan terakhirnya dia masih turun labanya. Jadi dia masih di situ-situ aja. Tapi untuk turun lebih lanjut kayaknya udah enggak juga sih. Kelihatan kan? Mentok gitu di 4.000 itu gitu. Saham-saham yang lain yang juga saudaranya ya.
Sampurna, Gudang Garam itu saya lihat juga udah mentok juga. Tapi untuk naik itu masih harus tunggu laporan keuangannya bagus dulu. Ya mudah-mudahan mulai kuartal 1 2022 ini. Jadi kalau Ibu Lian sekarang ada pegang sahamnya, Ibu Lian punya dua opsi. Dan saya pada titik ini sudah tidak lagi menyarankan untuk cut loss. Sudah sangat terlambat. Kalau waktu dia di 7.000 cut loss itu masih boleh. Sekarang di 4.000 ya kayak ngasih barang murah ke orang lain gitu loh. Jangan. Jadi Ibu boleh hold saja dulu. Nanti sekitar 3 sampai 6 bulan dari sekarang, begitu laporan keuangannya keluar dan hasilnya bagus, beli lagi average down. Kalau nggak ada duitnya lagi nih, misalnya duit kita udah habis, ya sudah hold saja, tapi jangan jual. Jadi opsinya kita beli lagi atau hold saja. Lalu tunggulah setahun 2 tahun ke depan, ya kalau kita average down kan nanti modalnya nggak lagi di 8.000 ya Bu, tapi bisa turun menjadi sekitar 6.000 atau 5.000, ya berarti nanti ketika Unilever naik ke 5.500 udah balik modal, seperti itu. Cukup Ibu lihat? Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut ya.